kedudukan Paulus ini sebenarnya manusia kah atau Tuhan? Kok dia bisa dengan tegas mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Sehingga saya teringat dengan kitab Daniel yang mana Paulus itu menjadikan petunjuk sendiri bahwa yang dimaksud dengan pembinasa keji itu adalah yang tertulis di dalam kitab Daniel yang mengatakan bahwa sang pembinasa keji itu menentang perkataan Elohim. Ya, saya kira begitu sementara teman-teman. Mungkin guru-guru saya di sini ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat bang? Alhamdulillah sehat. Oke, aku 2 hari nggak lihat abang. Aku sedikit ya khawatir lah, namanya abang aku biasanya tiap hari ada. Oke, tema menarik. Ya, tema menarik ya, masya Allah. Kalau boleh saya tarik mundur ke sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hadir, maka kita tahu bahwa seluruh bangsa Arab itu mengikuti agama Nabi Ibrahim melalui jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Itu sejarah yang juga diakui oleh pendeta-pendeta ortodok. Bahkan kita bisa menemukan itu di dalam literatur mereka bahwa Bani Arab itu keturunan dari Nebayot dan juga Kedar. Nah, saya agak jauh dulu lalu saya melompat kemudian. Kemudian setelah mereka, kaum Bani Ismail ini mengikuti milah Abraham, muncul penyesat yang bernama Amru bin Lu'ay. Bagaimana cara Amru bin Lu'ay menyesatkan? Yaitu dengan mengadakan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah salah satu perbuatan mencampur adukan ajaran, ya, dan ini kepentingannya pun banyak. Ada untuk politik, untuk eksistensi, ataupun mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab kalau kita bicara motivasi. Tapi sinkretisme itu ada. Nah, berbicara tentang Paulus, saya sistematis bahwa Paulus adalah sosok yang hadir, harus diakui oleh umat Kristen, muncul setelah Yesus tidak ada lagi di dunia. Itu fakta, realitas Bible. Dan kemudian pengakuan-pengakuan Paulus cukup menarik, dan bahkan kalau kita cross check, ada pengakuan-pengakuan yang bahkan berkontradiksi satu sama lain. Mungkin kita sudah banyak bahas bahwa Paulus teridentifikasi sebagai nabi palsu, tapi ada satu ayat yang ingin saya kumandangkan pada hari ini ketika Bang Zuma mengizinkan untuk memperkuat hujah umat Islam. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 nomor 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, teman-teman, kita sering ya, Bang Zuma, kita sering dengar ya kalau Paulus itu mengaku bahwa dia adalah rasul yang dikhususkan untuk memberitakan Injil ke bangsa lain. Benar ya, Bang? Kalau nggak salah dalam Galatia. Nah, artinya pernyataan Paulus itu bertentangan dengan pernyataan Petrus, Bang. Kalau kita rujuk, orang yang paling dekat dengan Yesus itu Paulus atau Petrus? Pasti Petrus. Artinya kalau kita perbandingkan kedua, walaupun sanad orang ini dua-duanya tidak jelas, penulis bukunya tidak jelas, tapi kalau kita ambil di antara keduanya, tentu yang lebih benar adalah Petrus, bukan Paulus. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pengajaran, sekali lagi saya katakan, sinkretisme itu nyata, saya bisa membuktikan. Nanti kalau setelah Bang Zuma paparkan bahwa Paulus adalah orang yang mengajarkan, mencampurkan yang hak dengan yang batil, atau sinkretisme, ajaran orang Yahudi dicampur adukan dengan ajaran pagan, melanggar aturan Allah yang berkata dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haq bil batili." Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Silakan Bang Zuma, nanti kalau memang perlu lagi bukti, saya mampu buktikan kalau Paulus itu mencampur adukan ajaran orang Israel dengan ajaran pagan. Kasih Bang. Masya Allah. Ya, mungkin yang lain silakan.
Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh, sahabatku. Alhamdulillah. Kang Tadi saya Dito. buka room. Ini fan-fan saudara-saudari kita ini banyak mempertanyakan Bang Zuma kapan live karena 2 hari nggak lihat, Masya Allah. Jadi ini Iya. upaya Islamnya silaturahmi, Masya Allah ya, Gurunda. Masya Allah Bang. Jadi teman-teman semuanya sangat merindukan Gurunda Zuma, Bang Zuma. Ya. Ya samanya, kita saling merindukan semuanya. Masya Allah. Terkait dengan Paulus, saya izin menambahi sedikit. Kalau tadi Gurunda udah mengutip tentang Galatia 5. Nah, kalau di sini saya menambahi juga bahwa ketidakkonsistenan atau kemunafikan ini muncul dalam diri Paulus di surat-suratnya. Galatia 5 nomor 2 dan nomor 3 tadi yang disinggung oleh Gurunda. Sudah jelas dia mengatakan jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kemudian ada dalil lagi di nomor 6-nya. Dia mengatakan sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini bentuk inkonsistensi atau tidak konsisten. Kalau dia memang seorang pengajar yang baik, harusnya kalau A ya harus A karena perintah Tuhan, tetapi dia mengatakan sesuatu yang ambigu, sehingga di dalam kekristenan Katolik yang mayoritas semua umat-umat Katolik itu sunat, ini dibuat ambigu dan pusing. Begitu Gurunda. Itu saja sih terkait dengan sunat, Masya Allah. Iya, Saya benar, kembalikan. benar. Masya Allah. Silakan narasumber kita, para guru yang lain, silakan. Ini bukan menolak ya, ini hanya rasa penasaran kita gitu loh. Apa yang mendasari orang ini sampai menyebut namanya? Aku mengatakan, ya, aku Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, kan kayak gitu ya, sampai dia menekankan berulang gitu. Nah, sedangkan perintah ini adalah perintah yang sangat dahsyat. Ada perintah membunuh orang-orang yang tidak bersunat. Nah, sedangkan beliau justru mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu menyunatkan dirimu. Nah, ini kita tunggu teman-teman Kristen yang bisa menjawab sebenarnya apa sih Paulus ini. Kok sampai derajatnya melebihi gitu penentangannya terhadap hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan di Daniel 7 nomor 25 diterangkan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, ini kita tunggu teman-teman Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan ini. Kok bisa gitu loh? Hukum dianggap sesuatu yang tidak berguna kemudian kalau dilakukan. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul 21 jelas-jelas Paulus sendiri pernah bertaubat dari mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk bersunat. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 21 misalnya, tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa Goyim, bangsa lain, untuk melepaskan hukum Taurat Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya. Nah, tetapi setelah itu kemudian Paulus bertobat dari ajaran tersebut. Nah, ini kita minta pertanggungjawabannya dari teman-teman Kristen. Namun sebelumnya silakan, di sini ada Dinta Yonatan, blokir permanen, Bang Andi juga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sebelum tidur ini tidak nyenyak kalau tidak mendengar suara Bang Juma ini. Udah 2 hari ini nggak pernah saya cari-cari, kok nggak ada ini, kemana ya? Gitu kan. Iya, saya pun demikian. Tidak nyenyak tidur kalau nggak ketemu dulu dengan adik-adik semua, Masya dengan Allah. netizen juga. Ya, temanya Paulus Nabi palsu, Bang. Bukan, Galatia 2
Galatia 5 nomor 2 itu. Galatia 5 nomor 2. Iya. Ini kenapa Bu Narni? Arisannya naik. Tadi dia debat sama saya. Terus Deh. dia bilang gini kan, saya kan apa namanya? Dia bilang begini bahwa Nabi Muhammad itu menikahi istri keponakannya gitu kata dia. Jadi aku minta lah datanya. Gak ada lah, dia kasih surat Al-Quran kan, maksudnya dia udah benar-benar memfitnah dan memframing, tapi dia nggak mau ngaku gitu loh. Bukan, udah diluruskan ya tadi, itu anak angkat, tunjukkan mana dalilnya kalau menikahi mantan istri anak angkat itu ada datanya, nggak bisa ditunjukin. Dia tetap ngotot apa Muhammad menikahi istri keponakannya, katanya kan fitnah keji itu, makanya netizen marah gitu. Dia nggak mau juga minta maaf, malah teriak-teriak playing victim dia. Dia bilang kalau mau debat nggak boleh gitu loh, dia yang memfitnah, nggak bisa. Saya minta datanya, nggak ditunjukkan datanya dari tadi gitu. Tuduhan bang. Oh, Abang gitu. suara abang agak lemas, abang demam kah? Kurang tidur deh. Oh ya, sehat-sehat selalu abang, pokoknya udah. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi Darni itu gitu, maksudnya dia bernarasi liar tanpa data. Kalau saya, narasi saya sepedas apapun itu datanya ada, konkret, jelas gitu. Tadi kan debat Katanya- sama saya Bang Hatuha. Dulu pernah sempat dia ini apa keceplosan bahwa kalau dia mau menghujat, katanya data-datanya udah siap. Dia banyak materi dari tentang Islam. Keburukan-keburukan Islam itu semuanya ada sama dia. Cuman dia nggak mau, kata dia. Jadi sempat saya berpikir, oh orang ini benar-benar sudah dicuci otaknya sama penghujat. Jadi materi-materi mungkin dari siapa? Kiamat. Bukan yang Si satu lagi. CP. Christian Si Pin itu. CP. Iya betul. Iya, abang tahu nggak si Mel Atok masuk ke roomnya si Bom Bom? Terus diajarin sama si Kiamat cara menghujat. Kata aku gini loh. Tapi nggak apa-apa sih, biar pendeta mereka ramai-ramai jadi penghujat gitu. Ya kan memang dasarnya mereka penghujat. Iya. Tuh. Penghujat. Tuhan mati kan hujat itu. Kitab Iya. suci berubah, penghujat dihujat semua. Dia berani lagi tuh Melatok live tuh dia. Tapi kalau masalah Galatia itu Gurunda, Iya. kayaknya jawaban yang paling excellent itu adalah 1 Korintus 4 nomor 15. Jadi ternyata menurut Paulus, Yahweh itu adalah Paulus. 1 Korintus 4 nomor Iya. 15. Sebab itu kan Unir ya, semangat ya. Iya. Kalau kata Yesus tidak ada Bapa, ya kan? Tidak ada Jangan yang memanggil lain. Bapa. Iya, itu jangan dia. jangan memanggil Bapa siapapun di bumi dan di langit, hanya ada satu Bapakmu kan. Kata si Paulus, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Perkataan Yesus disangkal oleh si Paulus. Makanya saya yakin banget si Paulus ini memang nabi palsu yang dijanjikan oleh Yesus. Bukan dijanjikan, yang dikhawatirkan oleh Yesus. Gitu Runda. 1 Yang Korintus dinubuatkan. 4:15. Dinubuatkan benar. Dinubuatkan. Iya. Kan ada Banyak, perintahnya. Jangan kau menyebut Kesombongan dia kan siapapun. banyak bang. Betul. Makanya tadi saya bertanya, ini sebenarnya bukankah Paulus, jangan-jangan Paulus ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8:44 itu, iblislah yang menjadi bapakmu, kan gitu. Nah ternyata ya bisa jadi iya. Makanya teman Kristen kita ini yang harus menjelaskan ini Paulus kedudukannya apa? Kok bisa-bisanya dia mengatakan, aku Paulus berkata kepadamu, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ini yang harus kita kupas tuntas. Apa posisi Paulus sampai dia kemudian ya membatalkan firman Tuhan yang begitu tegas dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dilenyapkan
karena dia telah membatalkan perjanjianku. Kan gitu ya? Jelas itu. Nah, sambil kita menunggu, mungkin Bang Handi ada yang ingin disampaikan. Bang Handi ini sudah 2 hari saya lihat tidak pernah nongol ini. Bang Handi. Assalamualaikum Bang Juma dan yang lainnya. Oh iya, ada juga Adik Hesti di sini rupanya. Ya, silakan. Perasaan dari tadi aku di sini, Bang. Perasaan dari tadi aku di sini. Iya juga sih, tapi saya lihatnya cuman bokir. Udah terserahmu lah, Bang. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kalian tuh ditungguin sama Bang Juma. Ayo, Bang Juma bertanya siapa itu Paulus? Ya, apa jabatannya? Ayo. Jadi teman-teman, ayo yang bisa membantah silakan bantah. Ayo yang Kristen aja lu naik tuh satu disiapkan untuk Kristen. Ayo. Oten-oten atau pendeta. Ayo dong, tujuin ilmu kalian. Bikin temanya tuh, Bang. Siapa Paulus sebenarnya? Bang Juma udah 2 hari nggak muncul. Iya, Bang Juma lagi keliling dunia. Orang bilang lagi lanjut S4-nya. Emang ada Lanjut S4, Bang? Ada. Itu semua rata-rata mereka yang apologet dari sebelah itu S4 semua itu. Perasaan S3 udah selesai, Bang. Master udah. Enggak. S4 kayak Mel Etok siapa? Mel Ngetok. Mel Atok. Hah? Melato. Tapi Bang, kita on Iya. the topic nih ya. Ada hal kadang-kadang yang aku tuh bingung ya. Kalau kita lihat peradaban kan Bang, kalau kita cari ya di data-data manapun, Socrates itu kan orang yang ada sebelum Masehi itu. Bahkan kita bisa tahu loh siapa bininya gitu loh Bang. Saya Socrates, istrinya siapa gitu kan. Nah, bahkan banyak orang tahu siapa bapaknya. Tapi kenapa ya tokoh sentral umat Kristen yang bernama Paulus ini kok gak jelas gitu loh Bang. Maksudnya bapaknya siapa kita nggak tahu gitu loh. Padahal dia tokoh sentral loh. Dan dia tuh bukannya nggak punya ini ya, bukan nggak punya power ya pada zaman dia gitu loh. Bahkan kan dia yang membunuh Stefanus. Nah, pertanyaanku, kenapa kok nggak ada kejelasan tentang Paulus ini? Bapaknya aja kita nggak tahu gitu. Sekelas Socrates yang berabad-abad sebelum Masehi aja bisa kita tahu siapa dia. Nah itu dia. Socrates juga tidak memberikan apa-apa pun. Dia ini memberikan 14 buku, minimal 13. Nah, betul. Merubah firman Tuhan, merubah hukum nabi-nabi. Ya kan? Sementara dia tidak jelas siapa orangnya. Ini istri Socrates saja tahu loh Bang kita Bang. Santipe namanya. Santipe ya. Ada. Nah, Paulus bapaknya nggak tahu Bang. Itu dia makanya. Itu dia. Ada nggak yang tahu iblis-iblis yang menggoda anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, kemudian yang menggoda sampai Fir'aun itu seperti itu adanya, Qarun seperti itu adanya. Ada nggak tahu siapa itu iblis yang menggoda itu namanya? Nggak ada. Nama orang tuanya siapa? Bapak gitu. sama Samiri tahu nggak Bang siapa Bapak Samiri? Nggak tahu. Sama lah kalau gitu. Terus sapinya ada unik. Nah, itu dia makanya. Iblis yang selalu menghancurkan orang, dan tadinya orang taat menjadi orang kufur. Tahu nggak siapa bapaknya? Nggak tahu sih Bang. Nah itu dia. Tapi saya sih sederhana aja. Kalau ada teman Kristen mau kemudian untuk kaji ini, pasti saya lari ujung-ujungnya nantinya ke si pembinasa keji. Pasti itu. Yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, pasti larinya ke situ. Tetapi sebelum ke situ saya mau tahu ini Paulus siapa gitu loh. Kok dia bisa-bisanya bertentangan habis-habisan dengan firman Elohim yang datang kepada Nabi Abraham. Sayangnya nggak ada Oten ya. Bang, bikin tema dulu, Bang.
Satli bikin tema Satli. Kalau tema harus dari host, biar mancing ngoten. Coba temanya. Tar ketir lah Darni sekarang ini. Hujat dia. Oh, dia menghujat. Iya, dia bilang Nabi Muhammad menginginkan bini orang katanya. Keluarlah aslinya berarti. Lah emang aslinya kayak gitu. Cuma depan abang aja dia sok baik. Gitu ya. Sama kayak si Yani Tengel. Depan aku sok baik dia. Pantun dulu bang, sedikit bang. Mikir. Ten, buruan naik lah Ten. Kami merindukan diskusi Ten. Ayo Ten, naik Ten. Oh, Ten. Oh, Ten naik, kasih 100 koin, ayo. Yang typing pun gak ada Oten. Semuanya Pantun lah kalau gitulah. Aku udah bikin pantun nih. Bang Andi Yaudah, kemana? silakan. Andi, Bang Andi. Jauh dari perangkap bang. Bang Andi. Pantun Sadeli. Kalau nggak Uni nih mau pantun nih. Ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan siapa? Lain emang. Tema kita Tuhan agak lain emang Tuhan ini. Bang Andi Celebes, mana ini? Ayo Ten, naik Ten. Ya agama Kristen coba yang minta naik. Yang Kristen aja dulu Ten. Ayo. Cepatlah Ten, kami udah rindu nih suara Bang Juma diskusi sama Oten. Tahu nih Ten, nih aku kasih pantun kalian Ten. Jalan-jalan ke kota tua Ten. Hati-hati sambil membawa biola. Ada apa dengan Golgota Ten? Ada Tuhan yang mati di goa. Mata air. Cakep. 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 Kita sapa dulu ya. Ini kalian typing masa blokir Uni Rifa dari mana asalnya? Tanya langsung sama orangnya lah, nggak kau tanya aku. Orang dia di sini memang ada netizen. Oke, Mateo, selamat malam. Agama apa? Mateo. Mate kau. Saya Muslim. Mateo. Oh, apa yang ucapin salam dong, Bang? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Oh, saya cuma mau tanya kepada Bang Juma. Saya penasaran dengan kata Solomon. Apakah benar Solomon itu Nabi Sulaiman? Saya cuma mau tanya itu. Soalnya saya penasaran dengan kata Solomon. Yang saya tahu cuma Sulaiman, Nabi Sulaiman. Saya minta penjelasan gitu. Iya, kalau kita umat Islam ditanya seperti ini, kita nggak bisa kemudian mengklaim bahwa Salomo itu adalah Nabi Sulaiman. Kita hanya mengatakan kita mengimani sosok Nabi yang diutus oleh Allah kemudian, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama ketika kemudian kita mengimani Nabi Musa, kita mengimani Nabi Ibrahim, kemudian di kitab orang Kristen bercerita juga dengan oknum yang itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa Nabi Musa adalah yang ada di kitab saudara. Biarkan kemudian orang-orang itu yang mengklaim ke kita. Sama seperti orang Yahudi, kita tidak pernah kemudian mengklaim bahwa
Allah Subhanahu wa taala adalah Elohim, Allah Subhanahu wa taala adalah Hasem. Tetapi yang terjadi adalah Hasem itu adalah Allah menurut mereka, Elohim adalah Allah menurut mereka. Nah, kalau kita di Islam banyak ayat kemudian dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Sulaiman, ketika diceritakan dan kami telah tundukkan kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Nah, kalau kemudian di dalam kitabnya mereka ada bercerita tentang Salomo, ada kesamaan, ya kita jangan mengklaim bahwa Nabi Sulaiman itu adalah Salomo. Tapi biarkan mereka yang mengklaim Salomo itu adalah Nabi Sulaiman. Kenapa kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah Nabi Sulaiman? Karena yang datang kemudian kepada kita ini ya bukan kitab yang diwahyukan oleh Allah, tetapi hanya terjemahan-terjemahan yang kita tidak tahu dari mana mereka dapat terjemahan itu. Seperti itu, Bung. Tapi kalau berbicara mengenai seorang Nabi Sulaiman dan di dalam keimanan mereka juga mereka percaya tentang kenabian dari Nabi Sulaiman, ya berarti sama, cuman ceritanya yang berbeda. Seperti itu. Itu kalau dari saya ya. Karena Al-Quran mengatakan itu wa minasyaitan wa minasyayatin man yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika wa kana lahum hafizin. Ini berbicara mengenai Nabi Sulaiman. Ketika Allah menundukkan kemudian makhluk-makhluk gaib kepada beliau. Seperti itu, Bang. Mungkin dari yang lain, dari apa mungkin? Terima kasih Bang. Iya. Mungkin ada yang lain, Bang Hadi Jelebes mungkin. Mateo, jadi gini, kalau kita sama seperti ya kurang lebih narasi Bang Juma itu kan, Bang Juma guru saya, jadi pasti sepadepokan lah. Cuman saya menambahkan kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman kita Kristen ya, ini terjemahan walaupun nanti ujung-ujungnya kita akan ya silakan diuji saja secara ilmiah bahwa Nabi perspektif Nabi dalam kitabnya teman-teman kita Kristen itu berbeda dengan perspektif yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang terjaga. Contohnya saya kasih tahu nih, Salomo dalam kitabnya teman-teman Kristen itu dinarasikan menyembah kepada Baal gara-gara perempuan. Tapi bagaimana Al-Quran narasikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Di situ tegas Allah katakan bahwa Sulaiman tidaklah kafir. Artinya kalau kita lihat apakah Nabi Sulaiman itu sama dengan Salomo, saya bisa katakan sama seperti Abraham, sama seperti Yesus, bahwa mereka adalah tokoh yang sama diperspektifkan berbeda. Kitabnya teman-teman Kristen memperspektifkan berbeda tentang Nabi Sulaiman, yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu menyembah kepada Baal gara-gara perempuan, sama seperti Nabi Daud yang dituduh mencuri istri orang, sama seperti Yakub yang dituduh menipu, sama seperti Nabi Ibrahim yang dituduh berzina dengan Hagar, sama seperti Nabi Nuh yang dituduh tidak berbusana ketika mabuk, sama seperti Nabi Lut yang dituduh menggauli anak-anaknya. Maka saya katakan bahwa perspektif antara kita dan kaum kafir baik Yahudi maupun Nasrani itu berbeda tentang para nabi. Begitu juga perspektif Tuhan. Mungkin kurang lebih seperti itu Mateo. Terima kasih. Ya Bu, soalnya tadi saya nonton video apa kayak FYP gitu kan, perdebatan Bang Zuma sama pendeta. Terus pendeta itu kayak sempat sebut Solomon gitu. Makanya saya penasaran, kok di kitabnya mereka ada kata Solomon. Saya penasaran, apakah Solomon ini Nabi Sulaiman? Makanya saya tanya. Ya kalau Iya. bahasa itu biasa itu. Ya silakan Bang dah. Ya jadi kalau mereka itu tidak mengakui juga, kenabiannya pun tidak diakui kan, sebagian dari mereka tidak mengakui. Bahkan mereka hanya menganggap nabi. Jadi menganggap apa? Raja. Nah, yang disampaikan oleh
Dinda Rifai itu ada beberapa data memang di dalam kitabnya yang mereka gunakan, misalnya di dalam Kejadian 11 nomor 10, bagaimana kemudian Nabi Sulaiman itu menyembah kepada ilah lain dan tidak berpegang kepada perintah Tuhan Elohim. Ini tuduhan. Kemudian dalam satu raja-raja juga diterangkan, Raja-Raja 11, bagaimana Salomo ini memiliki 700 istri, ya, dan juga memiliki 300 gundi. Saya kira gitu ya, adik-adik ya. Iya, betul Bang. 700 istri, gundi 300, berarti 1000. Kayaknya 300 istri, 700 gundik apa ya? Pokoknya antara itu deh. Iya. 700 istri, gundiknya 300, gitu loh. Wah, parah. Kemudian dia dinyatakan di dalam satu Raja-Raja 11 itu bahwa Tuhan Elohim itu murka kepada Salomo sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan Elohim Israel. Padahal Tuhan Elohim itu diceritakan 2 kali menampakkan dirinya kepada Salomo, tetapi tetap aja Salomo ini justru menyembah kepada ilah lain. Nah, kalau ditanya apakah sama dengan Nabi Sulaiman, jelas tidak sama. Seperti itu. Tambahan lagi nih Dek Mateo, dalam satu Raja-Raja pasal 3 nomor 5 ya, kalau kita bicara bahwa mereka tidak menerima Salomo sebagai nabi, tapi itu membantah kitab mereka Bilangan 12 ayat 6. Barang siapa ada nabi di antara kalian, aku akan berbicara dalam mimpi atau menampakkan diri kepadanya. Kalau kita lihat ya, melalui klasifikasi ini sebetulnya Salomo itu bisa dikatakan nabi menurut ayat ini ya. Satu Raja-Raja pasal ketiga nomor 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Nah, artinya Salomo termasuk orang yang Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Salomo dalam mimpi. Kalau kita ikuti Bilangan 12 ayat 6, sebenarnya Salomo ini ya termasuk nabi walaupun ditolak nanti sama orang Yahudi ataupun orang Kristen. Ya, terus sedikit lagi nih. Sebenarnya bukan Salomo saja seperti Lut ya, bahkan Nabi Musa pun ternyata Bang Zuma, saya juga baru paham ya, Nabi Musa pun nggak lepas dari penghinaan dan fitnah Bang, bahwa Nabi Musa dituduh membuat patung ular, tapi memang Tuhan yang suruh bikin Bang. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung ya, lalu meletakkan di tiang. Tahu-tahu di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4, Yeskia menghancurkan patung berhala yang dibuat Musa itu Bang. Ini agak membagongkan ini Bang. Padahal perintah Tuhan loh itu. Iya, Tuhan yang perintahkan. Barang siapa yang memandang kemudian patung ular itu, maka dia sembuh dari bisa maut. Betul lah. Ya, gitu aja Mateo. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Mateo? Saya mau cuma tanya itu sih, cuma saya takut nanti para kaum sebelah nanti bilang saya ngarang-ngarang begini-begini. Sebenarnya umat Islam harus tahu kristologi saat ini ya. Saya menyarankan semua umat Islam tahu kristologi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak membaca kitabnya mereka, kalian tidak bisa mengkomparasi. Kalian tidak ada gunanya menjelaskan Islam kepada para penghujat. Saya lihat Bang Zuma, banyak kawan-kawan kita yang tidak ada ilmu naik ke Kamal mereka hanya jadi bulan-bulanan. Saya punya rekaman videonya ini banyak. Mending kalian harus baca kitab mereka. Padahal mereka tahu Quran. Kadang nggak juga Bang. Yang lebih parah lagi tuh, nggak tahu Quran, nggak tahu Bible, naik ke markas pembinasa kecil, udah selesai binasa dia. Itulah kadang-kadang. Nah, memang betul anak sekarang itu harus dibekali materi kristologi, harus, supaya mereka itu tidak mudah kemudian terjerumus dan tergoda. Makanya kita pilih tema ini, mencari titik benang merahnya. Kok bisa gitu loh, seorang Paulus dengan percaya diri
menjual namanya, kemudian dengan menjadikan Yesus itu sebagai taruhan. Yesus tidak berguna jika kamu itu bersunat. Apa hubungannya dengan Yesus coba? Ini Paulus ini harus ditanya. Cuma kamu bicara apa kamu cuma disunat? Yaitu bro, Paulus kenapa Begini, malam ini aku melawan si Cuma malam ini. Lawan aku Cuma. Oke, Adukan leluhurmu sama leluhurku. mati bicara. Adukan leluhurmu sama leluhurku. Leluhur nenek moyangku. Leluhur orang Berbicara sudah kamu mati. Cuma. Kok Berbicara nenek-nenek kamu udah, Cuma. Adukan leluhurmu sama leluhurku. Berbicara kamu Cuma. leluhur itu udah nggak ada di dunia, kok mau diadu gimana? Aduh. Kalau kita berbicara leluhur, memang dagingnya sudah mati, tapi arwahnya ada. Daging mati. Daging mati. Arwah ada. Jangan Tulangnya usah hidup. berbicara blok Tulangnya hidup. permanen. Daging mati, tulang hidup. Tulangnya hidup. Apakah bisa kamu makan tulang? Bloknya permanen. Bloknya permanen berkusangka kau di sini. Bloknya permanen, apakah kau bisa makan tulang? Bisa. Apa bisa kau makan Iga aku makan. Bisa tulang iga aku makan loh. Tulang iga apa aku kau makan. Tulang apa iga? Tulang apa yang kau iga. makan? Tulang iga, tahu nggak tulang iga? Iga. Bukan nggak tahu kok bicara kan apa kau tulang. berbicara? Ngomong Tulang apa iga apa kau bocah? berbicara? Mabuk dia. Jual beli. Blok Tunggu, tunggu. permanen Ludah, aku. tunggu. Telan dulu ludahmu dulu. Telan dulu. Apa? Lidahmu Ripa, nanti ketelan. Ngomong kau Ripa sama saya. Kalau Iya, kau iya. tidak sanggup Iya, sama telan saya, dulu. Telan kalau dulu. kau tidak sanggup sama saya, omongkan leluhur Iya, iya. sama saya. Ya leluhurku Bani Lewi. Leluhurmu Ya siapa? udah, Kok kenapa bibirmu? Kesurupan yang beripa. Enggak, leluhurku Bani Lewi. Leluhurmu Bani apa? Nah, Bani kuclo. sama-sama blokir, kucluk. Oh. Ini apa aku bilang? Ini ikan presto, dikasih roh. Ikan presto. Emang ikan presto apa bang? Ya Allah. Sebarah. Tulang lunak. Oh, kalau Tuhannya jual beli kan, separuh Tuhan, separuh manusia. Manusia yang ke Tuhan-Tuhanan atau Tuhan ke manusia-manusiaan. Kalau kau apa jual beli? Manusia ke monyet-monyetan atau monyet ke manusia-manusiaan? Apa bedanya sama kamu berbicara? Oh beda, saya manusia. Uniripa berbicara Uniripa, banyak-banyak kentut dia berbicara Uniripa. Lidahmu dulu betulkan dulu. Lidahmu itu lidah peok. Ngomongnya aja pun kayak gitu. Gini lu, jual beli. Gini ya, aku mau tanya dulu, kenapa Tuhanmu itu menyuruh Yesaya telanjang bulat itu sampai auratnya kelihatan itu? Kita buka muka. Ya. Kenapa Aduh, coba? kita buka. Apa buka apa ini? Jangan Tuhan kayak Tuhanmu yang suka buka-bukaan. Jangan usah kau berbicara keras-keras, sentak kayak kau. Kenapa Tuhanmu suka kali buka-buka baju orang? Kenapa Tuhanmu memerintahkan nabinya Yesaya itu telanjang bulat? Nggak bisa pakai koteka gitu? Bicara Uniripa, bicara aja terus. Iya, kalau minum tua jangan naik ke komal. Kau selesaikan dulu dari remang-remang itu. Kalau kamu minum tua agama, Apa itu agama? kamu itu minum tua agama, kamu itu takut. Kalau kamu itu Apa? takut, dia bilang Nggak, sama dulu. kamu ya. Apa bedanya Dia Tuhan bilang sama kamu, manusia? ya. Sama-sama Anis kalian bilang Anis pahlawan kalian itu. Kalian bilang Anis Apa sih? pahlawan kalian Bawa itu. Anis. Saya sudah tahu. Anis pahlawan kalian itu. Ikan presto dikasih roh ya kayak gini. Jual beli dah kau bayar belum tua kau tuh? Blokir. Hah? Kau bagus kayak gigit Oi. dulu. Gigi aku bagus. Tanya dulu tua kau tuh. Tuh. Udah aku bagusin. Itu tua kau tuh udah kau bayar belum? Biar aku bayarin sini. Dokter, Berapa dokter, harga kemarin tuamu? kamu pakai BNK. Satu teko. Berapa harga tuamu satu teko? Biar aku bayarin. Berapa? Ngapain kau bayar tuaku? Aku sendiri bisa. Iya, nggak apa-apa. Kamu makan. Berapa satu teko? Berapa satu teko tuamu berapa? 600 juta.
Mutu wonom rotu sudah pantesan kok mabuknya gila. Itulah kalian itu mabuk, kalian itu berbicara mabuk gila, kalian itu mabuk agama. Apa ini? Nggak jelas kau. Pulang kampung sana. Kalian juga Minum nggak obat cacing. jelas, Cuci Amoy. kaki. Cuci kaki. Cuci tangan. Minum obat cacing. Tidur kau sana. Apa? Bicara kamu nuripa sama saya. Bicara Apa kau? kamu Nggak nuripa jelas. sama Air ludahmu saya. itu berserak-serak ke pipimu. Lap dulu. Apa? Apa TV apa? Kulap-lap kau. Air itu ludahmu kau. belak itu. Berserak-serak. Apa kau bicara Jijik aku apa kau? nengoknya. Bereskan Apa dulu bicara itu. apa kau? Udah. Bicara apa kau Nggak Ripa? jelas ngomong kau. Jelas apa Apa ini? kau? Apa kau jelas? Jelas. Kayak gini lah. Gini ya. Sampai muncul tapenya. Jadi gini ya, sekali lagi saya katakan, inilah akibat kalau menyembah manusia. Sekali lagi saya peringatkan kepada ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada. Ini akibat kalau menyembah Kalian manusia. Ini menerima contohnya. Menyembah manusia. Kalian menyembah tidak ada. Apa menyembah tidak ada? Iya. Apa arti tidak ada? Wah, Apa arti tidak ada? apa artinya tidak ada? Ya. Udahlah ya. Jual beli, perbaiki otakmu ya, biar kau Pulang tidak kampung, menjadi pulang memanfaatkan kampung. manusia. Apa? Udah tobat Kemana memanfaatkan ya? manusia, udah. Udah turun kau. Astagfirullahaladzim. Oten kalau nggak ada ilmu, nggak ada akal, minimal bawa Roh Kudus lah, tolonglah. Janganlah Dibawa kayak dia, gini kali. roh halus dibawa dia. Iya, maksudnya bodoh. Botol itu adalah hak segala oten, tapi tolong botolnya jangan maksimal, biar nggak capek kali kami ngajarin. Tolonglah, please, minta tolong aku sama kalian. Naik kalian yang punya Roh Kudus, nggak perlu pintar, serius. Yang penting kalian jujur, itu yang paling penting di sini. Mana lagi? Nggak ada lagi Sadli ya? Kalau nggak aku mau bernarasi nih Sadli. Boleh nggak? Oh ada ini. Ya silakan Arbi Thomas. Ada yang mau ditanyakan Bang Arbi? Halo, selamat malam Bang Arbi. Ada yang mau ditanyakan? Nyimak sejak dulu. Ya? Dengar saja dulu, nyimak sejak dulu. Nyimak. Suaranya pelan banget, dah ganti aja. Ya silakan Esau. Malah kabur. Pasien selanjutnya silakan naik. Yuk pasien. Yang Kristen aja naik ya guys, Kristen. Yuk typing coba di bawah Kristen. Ada suara kipas anginku loh. Yuk Kristen, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang Kristen. Yang Kristen masa sih Nori? Aripa mau berikan narasi silakan sambil nunggu hotel. Ya, Bang Luma ini mungkin ada yang mau disampaikan? Abang Kan masih lanjut ya, sulit. capek. Lanjut. Ya. Lanjut. Jadi gini, saya dalam sebulan ini memang punya niat ya. Model saya tuh model Uni Soviet sekarang. Model saya bukan lagi menjelaskan, tapi model saya ingin menyerang, menampar bolak-balik kawan-kawan Kristen. Saya berkali-kali membawa tema. Pertama tema perbudakan, tema, dan ini ada kaitan dengan Paulus ya, di mana ajaran Paulus ini adalah ajaran yang berpihak kepada penjahat dan penjajah.
Nah, kalau Al-Quran itu pada waktu surah Al-Mu'minun hadir kepada baginda Rasulullah, memang menyatakan bahwa perbudakan itu ada, tapi pelan-pelan di ayat atau di surah Al-Mujadalah itu perbudakan mulai diupayakan untuk dihapuskan pelan-pelan. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus ini ada keanehan yang bertambah-tambah ketika kita baca kitab sucinya teman-teman Kristen. Kitab yang dianggap suci bagi mereka. Satu ayat yang sangat menarik yang ingin saya bahas itu adalah dalam kitab mereka, yaitu kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Bahwa Paulus mengajarkan untuk kalau punya majikan perlakukan sama seperti Tuhan. Jadi memang Paulus tidak mengajarkan Trinitas, tapi Paulus mengajarkan untuk menyetarakan orang-orang di atas kita sama seperti Tuhan. Ya, itu ayatnya ada dalam kitab Efesus ya, ayat pasal ke-6 nomor 5 sampai 9. Harus patuh kepada majikan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dalam Titus pasal 2 ayat 9, hamba-hamba itu harus patuh akan segala sesuatu. Dan ternyata dalam kitab Roma, Paulus juga mengajarkan untuk tunduk kepada penjajah. Maka saya katakan, kalau ingat saya Amru bin Lu'ai itu melakukan sinkretisme, itu adalah urusan politik untuk menyatukan orang-orang banyak supaya nanti Arab itu rame dikunjungi. Maka Paulus juga memiliki motivasi yang sama kalau saya lihat. Kenapa? Untuk menyatukan yang hak dengan yang batil. Supaya apa? Bukankah dia pernah berkata, bukankah dari Rasul kalian saya juga tidak kurang? Ya, ini sebenarnya dia minta dipuji, karena memang dikatakan bahwa ada satu ayat bahwa sesungguhnya aku bukankah kalian harus puji. Paulus juga meminta dipuji. Ayatnya mana? Jelas sekali Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 nomor 11. Dan dia mengaku bersih dalam Kisah Para Rasul. Dia mengaku tidak berdosa gitu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 nomor 26. Padahal pendapat-pendapat Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, kalau iblis itu sombongnya itu adalah menolak Allah, kemudian melanggar Allah. Kalau ini menyamakan diri dengan Tuhan ini Paulus ini, ya. Selama ini kan teman-teman Kristen bilang bahwa iblis itu menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi coba kita lihat, mengaku Bapa, kemudian minta dipuji, mengaku bijaksana. Padahal dalam kitab Amsal tidak boleh mengaku bijaksana, tapi Paulus mengaku bijaksana. Jadi dari semua buah-buah perbuatan yang selama ini dikatakan oleh orang Kristen Paulus memiliki buah-buah kebaikan, justru tidak ada buah kebaikan. Membatalkan firman Tuhan, mengatakan kitab sucinya orang Yahudi adalah kutukan, mengatakan kitab sucinya orang Yahudi adalah mengurung manusia dalam dosa, seolah-olah Tuhannya Bani Israel ini Tuhan yang bodoh karena memberikan hukum yang ternyata adalah kutukan, penghinaan terhadap Tuhannya Bani Israel. Lalu kemudian dia bertentangan dengan Petrus, bertentangan dengan Barnabas. Pada akhirnya apa? Dia mengajarkan ajaran Bani Israel kepada orang di luar Bani Israel. Supaya memudahkan apa? Maka dibatalkanlah hukum-hukum yang memberatkan orang-orang di luar Bani Israel. Ini yang saya katakan sinkretisme. Belum lagi mencampur adukkan perkataan-perkataan para filsuf pagan Romawi dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, inilah teman-teman Kristen, silahkan kalian bantah. Silahkan kalian bantah, tunjukkan kepada kami bahwa Paulus ini adalah seorang yang betul-betul nabi betulan gitu loh. Karena ketika dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan, kenapa kok Yesus membiarkan dia menjadi pembunuh? Apakah kalian mengatakan Yesus ini lupa kalau dia telah memilih Paulus menjadi nabi? Lalu dia berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tahu-tahu kalian memilih Farisi menjadi rasul kalian. Jadi silakan teman-teman Kristen, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Narasi saya ini full data. Andai kalian mengatakan saya penista agama kalian, silakan, kalian berhak melaporkan saya. Saya akan bertanggung jawab dengan semua narasi saya. Mungkin itu aja Bang dari saya. Keren. Tidak akan mungkin ada yang mau melaporkan. Melaporkan berarti sama halnya dia memberikan kemudian peluang untuk kita buka apa yang tertulis dalam kitab mereka, kan gitu. Kalau mereka yang melakukan penistaan, memang benar-benar mereka menista karena mereka nggak paham Quran. Tapi kalau kita membacakan data, apa yang tertulis di dalam kitab mereka itu yang kita sajikan. Seperti yang saya katakan tadi tentang si pembinasa keji yang menentang firman atau perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Nah, itu siapa? Ternyata kata Yesus, dialah
yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Dia itulah sang pembinasa keji. Di antara data-data ucapannya yang kemudian menentang Sang Maha Tinggi adalah Galatia 5 nomor 2, nomor 3 itu. Nah ini makanya kita mencoba untuk mengeluarkan teman-teman Kristen ini dari markasnya, dari cangkangnya, supaya dia mau keluar, kita bahas ini. Saya menunggu waktu, ya, momentum yang tepat untuk bisa berdialog dengan pendeta siapa namanya? Pendeta Kel Ngetok apa? Kel Atok. Saya nggak sabaran mau jumpa sama beliau. Saya ingin permalukan beliau. Itu aja intinya. Mudah-mudahan ada masa di mana dia mau bertemu dengan saya baik-baik, bertemu dengan saya, diskusi baik-baik, dan saya akan kasih data-data. Seperti pengalaman-pengalaman kemarin-kemarin, kalau ada pendeta yang mulutnya lebar, kita permalukan depan jemaatnya sendiri. Jadi saya nunggu waktu ya untuk ketemu si pendeta Ngetok itu. Mohon disampaikan yang mendengarkan di sini bahwa Bang Suma menunggu waktu sesuai dengan mulut lebarnya dia, yang juga menyebut-nyebut nama saya sebagai tukang parkir. Nanti ku buat dia sebagai tukang malu supaya dia tahu diri. Oke, silakan Bang Handi. Siapa? Bunda, Melato nggak ada apa-apanya. Udah debat sama saya keok, kabur. Memang Nggak ada apa-apanya sama kayak pendeta yang lain. Memang nggak ada pendeta yang berisik, nggak ada. Nggak ada. Dia kabur, alasannya panas. Kata saya, HP saya yang 2 jutaan aja live sampai 5 jam, 6 jam, nggak panas, nggak apa kok. Ya panas sedikit wajar lah ya. Kabur dia. Gitu. Iya, mereka itu memang hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan katanya, perpanjangan dewa di depan jemaat. Kalau di depan kita mah sampah, nggak ada apa-apanya. Makhluk-makhluk tak berakal semua itu. Oke, silakan. Tadi Bang Handi mau menyatakan sesuatu, silakan Bang. Bang Handi, Bang Handi, Bang Lagi Handi. istirahat kali ya. Ya karena gak ada hoten, coba naik dulu ini. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Bang Handi disuruh ngomong. Itu ada Yakub tuh. Yakub, selamat malam, agama apa? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Yakub, ada yang tidak ingin disampaikan? Silakan. Begini, Begitu? serius ini, Iya, iya. gimana hukumnya kalau istri itu selingkuh tapi suaminya itu tahu kalau istrinya itu selingkuh? Suami bodoh itu udah tahu. Hukumnya berzina. Curhat Ya, dong. Mama Dede. Iya, iya, tapi kan walaupun dia tahu tetap sama apa namanya, sama istrinya itu. Ini forum diskusi lintas agama, Pak. Iyalah, janganlah curhat mama kita. Enggak, maksudnya hukumnya itu kayak gimana? Ya udah dijawab Bang Juma tadi itu, udah. Yang lain lah. Oke. Minta ayamnya. Minta ayamnya dong Bang Handi. Bang, ini ada rendang mau nggak? Bang Luma lagi makan. Halo. Pasien Ini ini di bawah ada penghujat nih. Naikin aja. Apa tuh namanya, dari sore di roomnya si Dalbo tadi nih. Lu minta naik di sini. Lebih baik kau panggil dulu Tuhanmu. Namanya hanya menghujat pakai nama api. Oh, yang tadi itu. Iya. Gak berhenti bicara. Kamu sudah saya informasikan ke seluruh komal-komal muslim, kau di blacklist.
karena mulut mau bau babi. Arti nggak lu? Minta naik aja lu, penghujat kelas number 1. Namanya aja tuh. Dari panggung dia. Ya salah. Kan dapat bayaran mereka. Si Bililin yang bilang si Erben itu dibayar itu sama KTSP. Jadi mereka itu memang dikhususkan untuk penghujatan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, saya mau sebentar mau numpang tanya sama Bang Juma. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Suaranya kecil banget ya. Cuma lagi makan. Waalaikumsalam. Ke Bang Andi aja atau Ripa atau Nanda. Enggak kan, saya kan enggak, saya cuma mau mengatakan ini aja. Saya boleh dikatakan salah satu orang yang paling ngepen di Jawa Barat, khususnya wilayah Kabupaten Karawang, Masjid Agung Alun-Alun. Udah sampai situ aja saya. Sama Bang, saya juga ngepen sama Bang Juma. Ya udah ya kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tuh Akang Karawang. Maha. Saya ngepen juga Bang, ngefan saya juga sama Bang Juma. Tapi Bang Juma ngefans sama saya. Tanya aja kalau nggak percaya. Gak ada lagi Sadli yang di bawah. Kalau nggak aku mau bernarasi nih. Ini mau nunjukin ini. Kejamnya teman oten Tuhannya ini. Ngeri nih. Yaudah nih ada lagi nih. Halo, silakan Kak, blokir. Itu ada Sarpli. Tadi Bang Andi udah aktif. Sarpli, aku baru bangun ini. Sarpli. Koja, halo, selamat malam, Sarpli. Agama saya Islam. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan Bang, silakan. Enggak Bang, orang tua saya Buddha dua-dua Bang, Buddhis. Oh. Jadi orang itu minta doa saya katanya biar supaya masuk surga. Kayak mana tuh Bang? Bisa nggak tuh masuk surga orang itu Bang? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25, Bismillahirrahmanirrahim, Mubassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan jannah kepada mereka. Maka syarat masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Seandainya orang tua Anda adalah ahlul fatrah, ya, tidak pernah mendengarkan kebenaran Islam, wallahu a'lam bishawab, urusan Allah. Tapi kalau ternyata orang tua Anda pernah mendengarkan kebenaran Islam dan mereka menolak, padahal akal dan nalurinya berfungsi, maka mereka disebut sebagai kafir. Kalau apalagi ketika orang tua Anda mereka menyembah kepada selain Allah, maka mereka disebut kafir musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Maka hak prerogatif memasukkan ke surga hanya Allah. Gimana itu ya? Ada. Astagfirullahaladzim. Mas Sarpli tadinya juga Buddha ya? Enggak, saya dari kecil udah Muslim Bang. Di sekolah kan Muslim. Sampai kelas 5 SD disunatkan kan. Di SD di madrasah, SMP madrasah, SMA-nya Aliyah, kuliahnya di apa namanya UISU Bang. Tapi orang tua membiarkan aja ya memilih agama anaknya ya? Enggak, memang tujuan orang itu kayak gitu Bang. Oh, orang tua yang menganjurkan Anda memeluk Islam gitu? Iya. Dia sendiri orang tua nggak mau.
Enggak, jadi katanya orang itu mau titip doa aja. Misalnya orang tua apa, katanya doa orang soleh bisa, doa anak orang soleh bisa apa, bisa terkabulkan, terjabah lah gitu bang. Kalau orang tua Anda itu meninggal dalam keadaan kafir musyrik, maka Islam melarang untuk mendoakan orang yang kafir dan musyrik. Jangan ngomong gitulah kak, aduh sedih kali aku kak, aduh. Itu syariat dalam Islam. Semoga dapat hidayah boleh. Mendoakan semoga dapat hidayah Kalau boleh. beliau belum meninggal, doakan terus. Kalau beliau belum semoga dapat meninggal, hidayah. doakan terus. Iya kak, amin amin amin. Kalau sudah meninggal, maka tidak boleh mendoakan. Tapi kalau beliau belum wafat, antum doakan dan tunjukkan bahwa antum ketika menjadi seorang muslim itu punya akhlak, mana tahu bisa pendekatannya baik akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang yang masih hidup, tugas kita hanya mendoakan, lalu memberikan petunjuk-petunjuk, memberitahukan. Itu tugas kita. Tapi kalau sudah wafat dalam keadaan kafir, kepada Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan. Begitu. Tapi ini loh fenomenal juga loh ini, apa? Artinya apa? Orang tuanya Buddha. Tapi anaknya mulai dari kecil dihimbau untuk memeluk Islam, malah disekolahkan ke sekolah-sekolah yang islami banget gitu loh. Nah, ini orang tua saya Li gitu, Margali. Iya Li. Bapak ibu begitu ya? Sama? Iya sama. Jadi mereka memang yang menyuruh Anda masuk sekolah Islam ya? Aduh, bang. Ingat orang tua saya sedih jadinya bang, kayak mana tuh bang? Iya, ya gue juga baru dengar kasus kayak gini loh. Maksudnya orang tuanya Buddha dua-duanya, tapi anaknya udah dari kecil disuruh sekolah di Islam supaya memeluk Islam. Dia sendiri nggak mau gitu loh. Begitu ya Ali? Iya. Ya doain aja lah bro. Kita juga ikut Adik mendoakan. saya pun gitu juga, sama kayak saya juga, dari kecil juga gitu kan, beda setahun aja. Gue saudara semua Muslim semua. Iya, 2 orang bersaudara gitu. Masya Allah. Doakan aja. Enggak, doa. saya kepikiran orang tua saya jadinya nih, aduh, gimana? Berdoa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Allah katakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hanya Allah yang mampu merubah, hanya Allah yang berhak memberikan hidayah. Bang Zuma tidak berhak memberikan hidayah. Bang Zuma hanya menyampaikan dan berharap menjadi wasilah hidayah, tapi tidak berhak umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan paman beliau yang tercinta gitu. Jadi tugas Anda hanya mendoakan dan menyampaikan. Selain itu serahkan semua sama Allah. Tapi ini nggak framing kan kita di sini nggak prank. Frank kayak mana bang? Tapi Anda serius kan? Serius lah bang. Sekarang tinggal di mana? Di Medan bang. Oh Medan. Ya udah itu aja sih tadi. Bahwa ya doakanlah. Mumpung masih hidup. Anda memang ya tugasnya berat memang sih. Tapi insya Allah ya kalau hidayah itu datang itu aja sih. Orang tua dua-duanya udah meninggal. Enggak bang, masih hidup bang. Oh masih hidup. Bahkan dari kecil bang, bahkan dari kecil kami ini masak dipisah bang. Masak dipisah, dorong itu untuk orang tua untuk saya, untuk kami gitu. Bahkan kamar kami itu penuh kaligrafi dari kecil itu bang gitu. Iya. Artinya ya jangan berputus asa. Masih ada kesempatan berarti. Tugas kita sekarang itu adalah menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan menjadikan cucu-cucu mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Ya, semua serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha." Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi orang tua
Kalau dia mengatakan bahwasanya dia menghendaki ketika dia nanti meninggal ada yang mendoakan. Ya, Oh, dengan iya gitu, kata Bang. Prinsip orang tua saya gitu, Bang, gitu, Bang. dengan kata lain, dia secara tidak langsung mengakui bahwa kebenaran hakikat Tuhan, tempat bergantungnya doa umat Islam itu adalah Tuhan yang benar. Kalau tidak, ngapain anaknya disuruh masuk Islam untuk mendoakan dirinya, kan gitu. Yang kedua, orang tua mana yang kemudian ingin berbeda akidah dengan anaknya dari kecil? Nah, jadi ada sesuatu rahasia di sini. Maka menurut saya tetaplah doakan, perlihatkan akhlakul karimah kepada kedua orang tua kita. Lalu nanti kalau misalnya abang ini sudah bisa berdialog tentang keyakinan kepada kedua orang tua, ajaklah mereka untuk sharing-sharing pelan-pelan untuk membuka. Orang kedua, Bang, gini, Bang, masalahnya kalau saya lihat kedua orang tua saya tuh saya sedih kali, nggak bisa ngomong, Bang, gitu, Bang. Gimana ya? Aduh. Mumpung mereka masih hidup, harus beranikan diri kemudian untuk berdialog, buka pembicaraan gitu, diskusi Gini tentang loh, Bang, Islam. lihat raut wajah orang tua saya itu, Bang. Maksudnya orang namanya udah tua ya kan, Bang. Kayak mana ya? Nanti takutnya saya salah ngomong tersinggung pula gitu, Bang. Tapi akal Lagian mereka sedih masih juga, sehat. Akal mereka masih sehat. Sehat, Bang, sehat kali, Bang. Nah, makanya aku bilang, ini adalah tantangan, ini ujian saudara saya ini untuk kemudian membuka perbincangan dialog kepada mereka. Silakan berbicara baik-baik kepada mereka. Kalau memang sedih, justru dari sedih itulah harus punya keberanian dan kekuatan untuk berbicara. Kita mu'allaf ini menjadi Islam, kalau tidak yakin dengan keislaman kita, berarti ibadah kita juga nantinya kita tidak yakini diterima oleh Allah. Nah, kalau kita yakin dengan keislaman kita, maka amalan apapun yang kita lakukan pasti itu indikasinya ikhlas. Karena kenapa? Kita yakin bahwa Allah itu maha melihat, mendengarkan apa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang memiliki rutinitas ritual yang sudah tertata, teratur sedemikian rupa. Untuk itu, ajak mereka kemudian untuk berdialog, buka dialog sebelum terlambat, kan gitu. Di intimnya ibarat kita anggap mereka itu adalah anak kita, nggak apa-apa. Yang mana kita Islam, mereka non Islam, maka kita sebagai orang tua di situ untuk mengajarin anak murid tentu dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang dianjurkan dan cara-cara yang dicontohkan kemudian oleh Rasulullah. Jangan sakiti hatinya pada saat mereka sudah terpancing marah atau mereka tidak senang, berhenti membahas itu. Ada sesi di mana ada kesempatan ngomong lagi gitu loh. Saya rasa kalau